Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Tahan nafasmu. Aku dulu tinggal di Bali, dekat jembatan tol yang membelah lautan ke bagian lain pulau. Jembatan itu panjangnya kira-kira 10 kilo. Jadi, meskipun mengemudi dengan cepat, butuh beberapa menit untuk menyeberang. Salah satu kali pertama kami berkendara melintasi jembatan, aku memberitahu putraku kalau aku akan membayar 100 ribu rupiah, sedikit kurang dari 10 dolar pada saat itu, kepada siapa saja yang dapat menahan nafas sepanjang jalan melintasi jembatan. Aku melakukan ini karena tahan nafas di sepanjang jembatan adalah permainan yang sering dimainkan keluargaku, dan itu adalah hiburan yang mudah bagiku tanpa resiko finansial, atau begitulah yang aku pikirkan. Beberapa bulan kemudian, saat kami terbang kembali ke Bali setelah konferensi di bagian lain negara itu, aku melihat jembatan tol saat kami turun menuju bandara. Tanpa pikir panjang, aku menunjukkannya kepada putra sulungku yang berusia 9 tahun, tepat sebelum kami terbang di atasnya, dari sisi ke sisi, bukan ujung ke ujung. Dia dengan cepat dan jelas menahan nafas dan menghembuskannya 5 detik kemudian, sebelum berbalik ke arahku dan berkata dengan angkuh, "Kamu berhutang padaku 100 ribu ya?" Tentu saja aku ingin berdebat, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari dialah yang menang. Aku tidak pernah mengatakan ujung ke ujung, dan aku tidak pernah mengatakan di dalam mobil. Aku baru saja mengatakan dia perlu menahan nafas sepanjang jalan melintasi jembatan, yang dia lakukan. Dia mendapatkan uangnya, dan aku tidak bisa tidak bangga padanya. Cerita kedua. Bersihkan kamarku, OTW. Ibuku suka menceritakan kisah ini ketika aku berumur 5 tahun atau lebih. Dia menyuruhku untuk membersihkan kamarku. Aku menolak. Setelah beberapa kali aku mengabaikannya, dia berkata, "Kalau kamu tidak membersihkan kamar, aku akan membersihkannya. Dan jika aku membersihkannya, aku akan membuang apapun yang tidak disimpan dengan benar." Nah, itu menarik perhatianku. Aku pergi ke kamarku sebentar, lalu kembali dan berkata, "Oke, Bu, kamu bisa membersihkan sekarang. Aku sudah menyingkirkan apapun yang aku pedulikan." Sejujurnya, aku tidak ingat melakukannya, tetapi aku cukup bangga dengan aksiku. Ibu berpikir itu cukup lucu kalau dia diakali oleh seorang anaknya. Cerita ketiga. Kamu membutuhkan aku untuk memiliki KTP-ku? Tentu, aku bisa mendapatkannya. Aku baru saja membeli rumah dengan pasanganku, dan ini adalah bangunan baru. Aku akan menyiapkan semua utilitas dan semacamnya sehingga kami dapat hidup dengan nyaman. Salah satu utilitas ini adalah internet, yang telah membuat aku sakit kepala selama beberapa hari sekarang. Hanya ada satu pilihan untuk rumah ini, karena ini adalah bangunan baru. Jadi kecuali aku ingin menunggu orang lain memasang kabel mereka, dan aku harus melewatinya. Bukan masalah besar, mereka sudah memiliki fiber di sepanjang jalan. Dan karena aku dan pasangan bekerja dari rumah, fiber adalah pilihan yang bagus. 2 kali pertama, aku mencoba mengatur teknisi untuk keluar dan menghubungkan rumah kami ke jalur fiber. Aku bertemu dengan tanggal kedatangan yang berubah menjadi 14 tahun dari sekarang hari teknisi seharusnya datang. Pertama kali aku bingung, dan dipanggil masuk. Aku diberitahu ada yang salah dengan akun tersebut. Oke, aku akan menyiapkan yang baru, dan memesan teknisi untuk hari berikutnya. Mengganggu, tapi itu bisa dilakukan. Hari berikutnya, 14 tahun ditambahkan ke tanggal kedatangan lagi. Hubungi lagi dan dapatkan dukungan teknis sampai aku hanya meminta seseorang untuk memberitahu aku apa yang terjadi. Rupanya dukungan tidak dapat memberitahu aku karena ada di sisi teknisi, dan mereka tidak dapat melihat sisi teknisi. Damn! Aku memutuskan untuk masuk dengan pasanganku untuk berbicara dengan orang-orang di perusahaan. Sejak menghubungi online dan melalui telepon hanya akan membuatku sakit kepala. Di sana aku bertemu dengan masalah sederhana sebelum mereka dapat membantu aku. Aku lupa KTP-ku. Tanpa KTP-ku, mereka tidak bisa masuk ke akunku. Aku memberitahu rekan yang membantu aku dan pasangan kalau aku memiliki foto KTP-ku di HP dan dapat menunjukkannya kepada mereka. Mereka tidak dapat menerimanya dan meminta aku untuk menelpon kembali setelah aku mendapatkan KTP-ku, memberikanku kartu rekanan tertentu dengan nomor mereka. Isyarat malicious compliance. Aku dan pasangan pergi, berkendara ke tempat makan malam, dan menelpon rekan kerja di mobil. Kami telah mengatakan kepadanya, mungkin perlu 20 menit bagiku untuk mendapatkan KTP-ku. Restoran yang kami kunjungi berjarak sekitar 2 menit. Aku memulai panggilan dengan namaku dan bertanya apakah dia bisa masuk ke akunku sekarang karena aku memiliki KTP-ku, dan mengatakan dia bisa. Dia berkomentar ini jauh lebih cepat daripada yang dia kira, dan aku hanya menjawab dengan ya dan membaca nomor KTP-ku dari foto yang aku miliki di HP. Panggilan itu berlangsung sekitar 30 menit. Bukannya total 50 menit yang dibutuhkan jika kami pulang ke rumah untuk mendapatkan KTP-ku, dan kami pergi makan malam tepat setelah panggilan selesai.
Belum ada yang diperbaiki, tetapi setelah semua masalah yang aku alami, ini terasa seperti kemenangan yang menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.